Itu ada beberapa pertanyaan, mungkin ada sekitar 101 pertanyaan. Nah, jadi ini nanti yang kita sampaikan. Jadi itu mencakup kesiapan-kesiapan kita, baik dokumen, kemudian yang paling penting dalam hal ini untuk Kabupaten Natuna adalah masyarakat komunitas pengelola geosite itu sendiri. Baik. Nah, jadi sekarang kita baru memiliki 8 geosite, Geopark Natuna. Untuk menuju UNESCO Global Geopark itu, mungkin kita usulkan itu sekitar 20 geosite. Berarti artinya ada tambahan geosite lagi. 12 paling tidak Ya, ya, Pak ya? paling tidak 12. Nah, sekarang sampai dengan saat ini, yang pengelola aktif yang kami lihat, itu kan baru 2. Geosite Batu Kasah sama Gunung Ranai. Mungkin ditambah nanti geosite dari Pulau Akar. Baik. Jadi tidak semua geosite itu sebetulnya untuk tujuan wisata. Nah, jadi ada juga untuk konservasi, jadi untuk perlindungan, kemudian untuk edukasi, untuk penelitian. Baik. Jadi kami terus mungkin ada beberapa hal yang belum kita siapkan. Jadi kalau kita mengajukan ke UNESCO Global Geopark itu pada tahun 2022 nanti, sekitar bulan Juli. Jadi kita harus mengisi aplikasi, itu ada letter of intent. Kemudian nanti sekitar Mei sampai Agustus, tahun berikutnya, tahun depannya, Ya. itu tim asesmen dari UNESCO Global Geopark akan turun ke Natuna. Baik. Jadi seperti itu. Jadi beberapa hal yang lagi kami persiapkan itu kajian pada tahun ini, ya, itu kajian. Jadi kajian nanti keterkaitan antara geologi, biologi dengan culture. Jadi Baik. mungkin ada bebatuan, kemudian ada hayati, sehingga muncullah kehidupan masyarakat kita. Bisa masyarakat petani, nelayan dan lain sebagainya. Tapi Artinya ada semua ada itu ada tadi. kaitan Iya, ada seperti kaitan. itu. Iya, baik. Nah, kemudian tahun depan, ya mudah-mudahan kemarin kita Zoom meeting yang difasilitasi oleh Kemenlu. Jadi di Bappenas itu untuk mensupport menyusun master plan-nya. Baik. Ya, mudah-mudahan master plan nanti mereka juga mendampingi penyusunan dosiernya. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini ya kita optimis. Nah, optimis 2022 bisa kita usulkan. Diusulkan. Kemudian 2023 itu asesmen, jadi penilaian dari tim UNESCO Global Geopark. Nah, jadi seperti itu. Baik. Nah, pendengar sudah menjelaskan panjang lebar ini dari Kepala Disparbud Kabupaten Natuna, Bapak Ardinansa. Dan kita juga akan mendengar penjelasan pendapat dari Ketua Harian BP Geopark Natuna, Bung Kiki Firdaus. Setelah menjadi beliau adalah sebagai Ketua Harian, ini hal yang dipersiapkan menjadi kendala, apakah juga saat ini sedang dibahas dalam pembentukan untuk kita menuju dari tema kita pada pagi hari ini? Oke, terima kasih Mbak Analia. Jadi memang persiapan kesempatan kita untuk menuju ke UGGP ini sudah kali ketiga. Kali ketiga, ini tahun ketiga 2021 kita dapat kesempatan lagi. Yang 2 tahun sebelumnya memang untuk UGGP ini memang perjuangannya memang luar biasa, Manalia. Memang di beberapa daerah yang lain itu bahkan ada yang hampir 10 tahun baru tembus itu untuk ke UGGP. Karena memang untuk masuk ke UGGP itu memang penilaiannya tim penilaian itu yang datang ke Natuna itu bukan menilai kita bukan menilai saya, Pak An misalnya atau Pak. Memang langsung masyarakat yang didatangi, komunitasnya, geosite-nya, masyarakat sekitar. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Jadi kalau untuk bangunan-bangunan fisik apa segala macam, dia akan mengikuti dengan pembangunan pemerintah. Seperti jalan ke Batu Kasah, itu kan sudah oke. Jalan ke Gunung Ranai, tinggal kalau pemerintah perbaiki jalan itu sih tidak ada masalah. Nah, yang problem sebenarnya itu adalah menjadikan atau mensosialisasi kepada masyarakat bahwa mengerti dengan geopark ini. Karena geopark akan bersentuhan dengan misalnya begini, ada bebatuan granit misalnya di sebuah lokasi geosite. Itu ketika sudah ditentukan, itu kan tidak boleh dirubah bentuk.
Nah, itu sosialisasi kita kepada masyarakat bahwa dia akan punya nilai lain seketika sudah menjadi geopark. Dia akan punya nilai jadi penelitian, jadi kunjungan wisatawan. Bentuknya tidak berubah, tetapi masyarakat tetap bisa hidup dari situ. Karena baik. tujuan dari geopark itu adalah memang ekonomi kerakyatan ekonomi masyarakat sekitar yang terbangun oleh status geopark itu sendiri. Nah, itu yang kita persiapkan sampai dengan saat ini. Kita sosialisasi terus kepada masyarakat betapa pentingnya suatu daerah itu ditentukan untuk menjadi atau dilindungi dengan kata-kata geopark. Baik. Kira-kira begitu. Berarti untuk daerah-daerah tadi dari Ada Pak An 8. sendiri juga sudah menjelaskan bahwasanya ada 8 dan kita target akan terbentuk lagi mendatang insya Allah segera 12. Nah, Ya. dengan lokasi titik-titik itu dari Ketua Harian BP Geopark Natuna sendiri, apakah juga ini sudah mencakup semuanya dilakukan untuk masyarakat sekitar mendapatkan pemahaman atau sosialisasi itu saat ini? Kita tuh sebenarnya mengajukan hampir 100. Iya, pernah memasukkan dokumen itu sekitar 100 lebih. Iya. Di kita kerucutkan lagi 49. Di awal itu tembus 8, sekarang kita mau ajukan lagi ada 21. Nah, lokasi-lokasi itu yang ajuan baru itu hampir mencakupi seluruh wilayah kabupaten. Ada Serasan, ada di Klari dan beberapa daerah lagi. Nah, baru mengambil titik lokasi dan sampel gambar. Dan ada yang sudah diteliti sama tim geologi, dan mudah-mudahan itu segera hasilnya segera kita dapatkan. Dan sambil berjalan juga kita akan sebenarnya langkah yang paling nyaman itu adalah memang menggunakan sistem pemerintahan, maksudnya di kecamatan, desa, RT, RW, Kaling dan segala macam. Nah, itu yang perlu kita sosialisasikan dulu. Ada yang sudah beberapa berjalan, tempat yang lokasinya memang memungkinkan untuk kita dahulukan gitu, maksudnya seperti Batu Kasah yang memang akses lalu lalangnya tinggi di situ, sehingga daya tariknya memang lebih tinggi gitu. Baik. Kalau Gunung Ranai dia kan memang sifatnya minat khusus untuk seorang pendaki dan segala macam. Nah, Gunung Ranai juga beberapa pengelolanya sudah kita sosialisasikan juga tentang geopark ini. Mudah-mudahan sambil berjalan nih Mbak Nila, setahu kita punya waktu 1 tahun ke depan nih untuk mempersiapkan dokumen untuk menuju ke UGGP itu sendiri. Tapi itu memang berat, tapi kita harus tetap laksanakan itu karena memang Baik. target kita untuk ke arah situ. Karena prosesnya itu tadi Ya. bisa lebih Iya. cepat juga bisa lebih lama Ya, begitu kita kalau mendaftar di 2021, 2024 baru kita ditentukan. Iya. Jadi waktunya itu memang 2 tahun, 3 tahun baru prosesnya. Baik. Nah, ini juga ada pengelola geosit Batu Kasah Kabupaten Natuna. Ada Pak Abdillah ini, Pak. Pak Abdillah, kalau bisa dijelaskan juga, Pak, dengan udah adanya geosit Batu Kasah Natuna. Nah, dari pemerintah apakah juga di pihak Bapak merasa terbantukan dengan pengelolaan dan sebagainya pembangunan di wilayah tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Untuk Batu Kasah, memang ada suatu kesinergian antara pemilik lahan, lahan masih milik masyarakat kan, kemudian pengelola dan didukung oleh pemerintah, itu pasti. Walaupun dibangun ya, rata-rata yang membangunnya itu adalah sumbangan dari CSR, tapi CSR itu tidak akan juga langsung ke Batu Kasah, itu mesti melalui rekomendasi Dinas Pariwisata dan Geopark Natuna gitu kan. Jadi peran kebersamaan ini sebenarnya sangat menentukan juga suatu wujud nyata nanti dari setiap geoset. Gitu. Baik. Artinya memang ini sangat bermanfaat begitu ya Pak ya, untuk masyarakat sekitar dengan adanya kerjasama untuk di geosit Batu Kasah begitu Pak? Ya, betul. Dengan hidupnya di suatu geoset, apalagi nanti memang tidak semua tempat dijadikan tempat wisata, tapi kalau memang di geoset itu bisa
diwujudkan sebagai destinasi wisata, secara otomatis masyarakat sekitar itu terbawa. Contoh hari ini berapa anak-anak muda yang bekerja di warung yang ada di Batu Kasah, berarti sudah membantu. Namun di sisi lain juga harus dipacu juga gitu kan. Kalau Batu Kasahnya saya pikir tidak ada persoalan lagi, ya ada kamar mandi sudah cukup, ada musola, ada ruang pertemuan. Sarana prasarana lain Sarana Pak yang prasarananya dibutuhkan? sudah mendukung. Tempat parkir walaupun masih belum dibikin tempat parkirnya, tapi tempat parkirnya ada gitu kan. Akses jalan juga sudah mendukung ya Pak? Jalan sudah mendukung. Hanya saja sekarang ini karcer tadi ya termasuk geopark itu sendiri bukan hanya sebatas batu kan begitu. Tapi kebudayaan itu perlu dihidupkan kembali. Sekarang bukan berarti dia mati, tapi sudah agak berkurang gitu kan. Baik. Karena apa? Yang tukang mainnya misalnya silat apa segala macam itu generasinya sudah generasi tua. Yang ini Baik. yang harus kita hidupkan kembali. Kultur tadi ya. Iya, Baik. kultur. Pendengar, masih dalam Kopi Pagi pada hari ini, edisi hari ini 1 Oktober 2021. Tentunya bagi Anda silahkan yang ingin berpartisipasi kami persilahkan di line telepon kami di 081170336669. Dan bagi Anda juga yang menonton secara langsung di line Facebook, kami juga mempersilahkan mengkomentari. Nanti saya akan bacakan secara live atau langsung mau bertanya tentang tema kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan untuk Anda yang menonton secara live di Facebook. Dan dari pemerintah Kabupaten Natuna sendiri Pak, terkait ini juga Pak, setakat ini tadi disebutkan oleh Pak Abdillah bahwasanya kultur kita ini sedikit menurun begitu. Upaya dari Kabupaten Natuna sendiri bagaimana? Jadi dapat kami sampaikan di sini Bu. Sebentar Pak, Ya? sudah ada yang bergabung Oh, iya, ini iya. sepertinya. Kita tahan dulu. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Terputus sepertinya ya suaranya kurang jelas ini. Kita persilahkan. Mungkin kalau nanti yang by telepon mengalami gangguan, saya persilahkan di Facebook RRI Ranai. Anda juga bisa bertanya, berpartisipasi. Nanti insya Allah akan saya bacakan secara langsung. Silahkan bagi Anda, kami masih tunggu. Adakah yang telepon? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Syahidin di Bunguran Timur Laut. Baik Pak, Pak Saidin. Silahkan Pak untuk tanggapan atau pertanyaannya Pak. Ya, selamat pagi Pak Kadis, kemudian Ketua Pengelola dan narasumber yang hadir. Di sini Maaf, tadi Pak Kadis suaranya juga bisa menyampaikan. lebih keras Pak. Ya, halo. Iya. Ya, tadi Pak Kadis Karena menyampaikan kecil kami bahwa mendengar ini, Pak. tentunya Silakan, ada Pak. masyarakat pengelola geoset. Maaf Pak, terputus dan suaranya kecil. Mungkin juga karena gangguan sinyal. Silahkan untuk Bapak tadi, Pak Saidin, untuk menelpon kembali atau pendengar lainnya silahkan di nomor 081170336669 atau bisa langsung melalui pertanyaan di live Facebook RRI Ranai pada pagi hari ini. Tema kita Kopi Pagi membahas geopark global UNESCO, dan tentunya masih juga bersama 3 narasumber kita, yaitu ada Bapak Hardinansa sebagai Kepala Disparbud Kabupaten Natuna, ada Bung Kiki Firdaus Ketua Harian BP Geopark Natuna, dan juga ada Bapak Abdillah yaitu pengelola Geosit Batu Kasah Kabupaten Natuna. Kita tadi lanjutkan lagi nih Pak, karena tadi sempat terputus. Ini tentang kultur. Bagaimana upaya dari dinas Bapak untuk supaya hal ini juga karena menjadi persyaratan, mau tidak mau kita juga harus melakukan gebrakan begitu, semangat untuk mengembalikan itu untuk generasi muda kita Pak, silakan. Jadi kalau kita tadi saya sampaikan untuk geopark itu sendiri
Karena kita memiliki 3 hal, salah satunya adalah culture diversity.